Prabowo dan Sandiaga keduanya adalah pengusaha. Mereka ngerti banget dengan duit, ngerti banget dengan yang namanya bisnis, ngerti banget dengan yang namanya untung rugi. Lalu keduanya beli apa sih? Kok uangnya kemudian dihambur-hamburkan untuk mengurusi pilpres yang belum tentu menang? Iya, kalau mereka menang, ada jabatan legal yang terbeli. Kalau kemudian mereka kalah, bahkan Prabowo Subianto selama ini belum pernah memenangkan kontestasi politik. Beliau cuma kor dan kor. Lalu apa yang dibeli keduanya? Kok bisa makin kaya raya saja? Prabowo ya makin kaya, kemudian Sandiaga Uno juga makin kaya. Energi uang bandar pilpres. Mereka belanja apa sih? Kok makin kaya saja? Dihitung main bandar, mungkin Prabowo Subianto lah yang selama ini paling banyak menghamburkan uang bermain bandar di kompetisi pilihan presiden. Beliau capres yang paling banyak mencalonkan diri dan belum pernah menang. Dihitung bandar, beliau sudah tekor terlalu banyak, tapi kok ya tetap eksis kaya dan malah makin kaya. Apa yang beliau beli? Sandiaga Uno juga begitu, walaupun Sandiaga Uno tidak se-ekstrem Prabowo, namun setidaknya Sandiaga Uno pernah bermain bandar politik besar di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan di Pilpres tahun 2019. Prabowo dan Sandiaga keduanya adalah pengusaha. Mereka ngerti banget dengan duit, ngerti banget dengan yang namanya bisnis, ngerti banget dengan yang namanya untung rugi. Lalu keduanya beli apa sih? Kok uangnya kemudian dihambur-hamburkan untuk mengurusi pilpres yang belum tentu menang? Iya, kalau mereka menang, ada jabatan legal yang terbeli. Kalau kemudian mereka kalah, bahkan Prabowo Subianto selama ini belum pernah memenangkan kontestasi politik. Beliau cuma kor dan kor. Lalu apa yang dibeli keduanya? Kok bisa makin kaya raya saja? Prabowo ya makin kaya, kemudian Sandiaga Uno juga makin kaya. Begini, pernah saya jelaskan bahwa apapun yang dilepaskan itu akan auto diganti dengan yang lain. Tandon air setelah Anda kuras, bila Anda tidak berkehendak mengisi dengan barang lainnya, maka akan auto diisi dengan angin. Rumah Anda dikosongi, bila Anda tidak berkehendak mengisi dengan penghuni lain, maka rumah Anda akan auto diisi rerumputan liar, diisi serangga, diisi binatang melata, bahkan dihuni oleh makhluk gaib. Jadi paten hukumnya, apapun yang Anda kosongi, baik itu adalah benda maupun energi, akan auto diganti dengan benda ataupun energi lainnya. Uang Anda yang dilepaskan pun begitu, entah untuk belanja, entah untuk sedekah, entah hilang karena musibah, semuanya akan auto diganti dengan energi lainnya. Kalau Anda beli benda sekedar untuk membeli kebendawiannya, yang namanya benda fisika itu hanya punya getaran gravitasi. Sementara getaran gravitasi itu getaran paling lemah di alam semesta. Makanya satu peluru senapan paling bisa melukai satu orang, itu pun belum tentu mati. Berbeda dengan partikel atom yang maha kecil yang kekuatannya adalah kekuatan nuklir. Konon saking dahsyatnya kekuatan nuklir, orang yang terpapar bom nuklir itu tidak akan merasakan sakit apa-apa karena begitu terpapar bom nuklir, nyawa akan lenyap dulu sebelum otak bisa mendeteksi rasa sakit. Itu nuklir. Sementara partikel termini dan terlembut di alam semesta ini bukan nuklir, tetapi partikel terlembut dan terkecil di alam semesta ini adalah perasaan Anda. Ketika Anda melepaskan uang, Anda itu membeli apa di dalam perasaan Anda? Apa yang Anda beli di perasaan Anda itulah energi pengganti yang akan mengisi kekosongan akibat terlepasnya uang Anda. Prabowo dan Sandiaga Uno dengan uangnya tak dapat beli jabatan karena tidak terpilih. Lalu apa yang dibeli keduanya? Kok makin kaya saja? Keduanya itu beli perasaan. Lalu rasa apa yang dibeli? Itu adalah rasa berharga diri. Uang itu punya energi matre di mana apapun yang berharga akan didatangi oleh uang gede. Ketika uang mendatangi mobil Lexus, itu nilainya jauh lebih besar dengan uang yang mendatangi mobil Toyota. Dikarenakan mobil Lexus jauh lebih berharga.
Bertarung bandar di pilpres, lah bisa bertarung di pilkades yang setingkat desa saja sudah bisa beli rasa terhormat. Apalagi bertarung di pilpres yang levelnya nasional. Jadi siapa yang dibeli Prabowo? Yang dibeli oleh Sandiaga Uno dan para bandar politik lainnya. Yang dibeli oleh mereka itu adalah rasa berharga dan rasa terhormat. Dan rasa itu pula yang jadikan kekayaan mereka makin naik walaupun mereka tidak terpilih. Hal ini yang sebabkan orang kaya makin kaya saja sesudah beli barang branded. Orang kaya makin kaya saja sesudah hamburkan uang untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ya, karena mereka menghamburkan uang untuk beli perasaan berharga dan perasaan terhormat. Ikhlas apa tidak sih yang begitu? Sudah, jangan bicara ikhlas dulu. Karena Anda sedekah dengan diam-diam dan sangat tersembunyi juga belum tentu dicatat amal ikhlas. Ya, belum tentu dicatat sebagai amal ikhlas. Yang jelas, itulah permainan jual beli perasaan dengan uang. Apapun yang terlepas akan auto diganti. Dan perasaan Anda itulah yang memanifestasikan energi penggantinya. Habis belanja boro-boro muncul rasa syukur dan rasa kaya, malah muncul rasa bersalah boros. Itu energi pengganti yang akan termanifestasi. Habis bayarkan tanggungan biaya anak sekolah, muncul rasa terbebani dan rasa berat hati. Itu pula manifestasi energi penggantinya. Habis bayar pajak, muncul rasa menggerutu, merasa terperas. Energi perasaan itu yang akan menggantinya. Dan seterusnya. Jadi, ingat, ketika Anda mengeluarkan uang, perhatikan perasaan Anda. Apakah Anda membeli rasa kaya? Apakah Anda membeli rasa terhormat? Apakah Anda membeli rasa berharga? Apakah Anda membeli rasa syukur? Dan perhatikan pula, sesudah Anda keluarkan uang, apakah Anda kemudian membeli rasa menyesal, membeli rasa miskin, membeli rasa kehilangan? Karena perasaan Anda itulah yang nanti akan mewujudkan sebuah manifestasi nyata, sebuah rezeki.